Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Zahra Majid dari kelas 1 KB02. Ingin mempresentasikan tentang rangkaian seri. Rangkaian seri. Pada saat ini ada dua macam arus yang telah tersedia bagi para konsumen. Salah satunya adalah arus seri atau direct current, atau yang banyak dikenal adalah DC, yang mana idealnya aliran muatan arus tidak berubah besarannya atau arahnya, sedangkan yang lain adalah arus bolak-balik. Beberapa bab berikutnya merupakan pengenalan analisis rangkaian yang sepenuhnya dari pendekatan DC. Metode dan konsep yang merupakan pengenalan analisis rangkaian yang sepenuhnya dari pendekatan DC akan dibahas secara rinci untuk arus searah. Jadi jika memungkinkan, pembahasan yang singkat dan cukup untuk meliputi sembarang perubahan yang mungkin dihadapi saat kita memperhatikan AC pada bab-bab berikutnya. Baterai pada gambar 5.1 berdasarkan atas perbedaan potensial antara terminalnya yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan atau menekan muatan agar mengalir melalui rangkaian sederhana tersebut. Terminal positif menarik elektron melalui kawat dengan pesat yang dengan elektron yang disediakan. Berikut adalah gambar 5.1. Oleh terminal negatif, selama baterai dihubungkan dalam rangkaian tersebut dan mempertahankan karakteristik terminalnya, maka arus yang melalui rangkaian tidak berubah besar atau arah. Jika kita memperhatikan kawat sebagai sebuah penghantar yang ideal, yakni tidak memiliki perlawanan terhadap aliran, maka perbedaan potensial V yang melintas tahanan akan sama besar dengan tegangan yang digunakan pada baterai, sama dengan volt atau E. Arus hanya dibatasi oleh tahanan R. Semakin besar hambatan, akan semakin kecil arus. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Ohm. Dengan perjanjian sebagaimana yang dibahas dalam bab 2, arah arus 1 sepertinya yang diperhatikan gambar titik 1 adalah berlawanan dengan arah aliran elektron. Begitu juga arah aliran muatan yang seragam, menunjukkan bahwa arus searah 1 sama di mana saja dalam rangkaian. Dengan mengikuti arah aliran yang biasa, kita ketahui bahwa ada kenaikan potensial pada baterai dari min menuju plus, dan penurunan tegangan yang melintas tahanan dari plus menuju min. Untuk rangkaian DE dan sumber tegangan tunggal, aliran arus yang diperjanjikan selalu lewat dari potensial rendah menuju potensial tinggi bila melewati sebuah sumber tegangan, seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.2. Akan tetapi aliran arus yang diperjanjikan selalu lewat dari potensial tinggi menuju potensial rendah bila melalui sebuah tahanan untuk sejumlah sumber tegangan dalam rangkaian yang sama, seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.3. Rangkaian pada gambar 5.1 merupakan susunan yang paling sederhana. Bab ini dan bab berikutnya akan menambahkan elemen ke sistem tersebut dengan secara yang sangat khusus untuk memperkenalkan sejumlah konsep yang akan membentuk bagian utama mengenai dasar-dasar yang diperlukan untuk menganalisis sistem yang paling rumit. Camkan bahwa hukum, aturan, dan lain sebaiknya
yang diperkenalkan dalam bab 5 dan bab 6 akan digunakan pada seluruh pelajaran dalam sistem listrik, elektronika, dan komputer. Mereka tidak diabaikan begitu saja untuk perkembangan yang lebih maju menuju bahan yang lebih rumit. Oleh karena itu, maka merupakan hal yang utama untuk memahami konsep dan bermacam-macam prosedur serta metode yang digunakan secara benar. Kita throwback gambar 5.1 adalah yang ini. Lanjut. Rangkaian seri. Sebuah rangkaian berisi sejumlah elemen yang dihubungkan bersama pada titik-titik terminal yang memberikan setidaknya sebuah lintasan tertutup sehingga muatan dapat mengalir. Rangkaian pada gambar 5.4 memiliki 3 elemen yang dihubungkan pada titik terminal A, B, dan C sehingga memberikan lintasan tertutup bagi arus 1. Yang perlu diingat, yang harus dan diingat juga, dua buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Pada gambar 5.4 yang A, tahanan R1 dan R2 terhubung secara seri karena mereka hanya memiliki titik bersama B. Ujung-ujung tahanan yang lain dihubungkan kemana saja dalam rangkaian untuk alasan yang sama. Baterai E seri dengan tahanan R1 dalam kurung terminal A sebagai titik besarnya dan tahanan R2 seri dengan baterai E dalam kurung titik C sebagai titik besarnya. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut rangkaian seri. Beberapa contoh hubungan seri mencangkup penilaian potongan tali pendek besarnya untuk membentuk sebuah tali yang lebih panjang. Hubungan pipa-pipa untuk memperoleh air dari satu titik menuju titik lainnya, dan bergandengan dengan sekumpulan orang untuk membentuk sebuah lingkaran. Dalam sebuah rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Oleh karena itu, untuk rangkaian pada gambar 5.4, arus yang melalui masing-masing tahanan sama besarnya dengan yang melalui baterai. Jika elemen yang ketiga R3 ditambahkan pada terminal B, sepertinya yang diperlihatkan pada gambar 5.4, maka R1 dan R2 tidak lagi merupakan rangkaian. Berikut adalah gambar 5.4. Lanjut. Seri karena sebuah elemen tambahan telah dihubungkan antara terminal bersama dan beberapa titik yang lain dalam suatu jaringan. Sebuah cabang pada sebuah rangkaian adalah sembarang bagian pada rangkaian yang memiliki sebuah elemen atau lebih yang tersusun seri. Pada gambar 5.4, tahanan R1 membentuk sebuah cabang pada rangkaian. Tahanan R2 membentuk yang lain, dan baterai E yang ketiga. Hambatan total pada rangkaian ditentukan dengan hanya penambahan harga bermacam-macam tahanan. Contohnya, pada gambar 5.4, hambatan total RT sama dengan R1 plus 2, R1 plus R2. Catatan bahwa hambatan total sebenarnya adalah hambatan yang dilihatkan oleh baterai, sebagaimana ia melihatkan ke kombinasi seri elemen yang diperlihatkan pada gambar titik 5. Secara umum, untuk memperoleh hambatan total dari sejumlah N, tahanan disusun secara seri, maka digunakan persamaan berikut. RT sama dengan R1 plus R2 ditambah R2 plus titik-titik Rn ohm.
Begitu hambatan total diketahui, maka sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.